Kulon beberapa kali ngelepas tiang haji. Saat ini ora jarang jaluk kulon. Mereka do mangkel mana. Mereka kulon untuk ngelepas wong haji ngeten. Kulon juga termasuk wong jujur. Jujur banget kulon nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampai nanti nak ilmu jujur kulon. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup gue cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak. Tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngupas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang nggak haji atau nggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Mergo alamate wong mukmin seneng nak dulure. Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang nggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku ngambil gaji BRI, anggerono wayahe BRI, BNI ra, angger ben setor ning BRI al-hajjul mabrur lahu jazaa'un illal. Kula nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan ya sak akeh men. Kula beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kula, mergo do mangkel menawa. Mergo kula anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kula juga termasuk wong jujur. Jujur banget kula nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean nak ilmu jujur kula. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup gue cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngupas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Mergo alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, multazam, masyaallah. Nang Hajar Aswad muni manu, masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditegir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul paham. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak mubalek oleh, nak ulama ndak boleh. Mubalek ulama kan kelasnya beda, no? Mubalek sing alim maksudnya. Nah, sing alim menawa ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kok dalili fadilai haji, fadilai multazam. Yo nangis malangen. Mulai kula sira santai. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar. Nak sabar tanpa rewel belum teruji terus. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syaratnya udah sabar sing lanang kudu fakir menika tak itu. Itu. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Sing rumah yatim kahateni fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampai surga. Semuanya.
Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Mulai, kalau bolak-balik kalau ngoten niku, kalau kadang bagian donga. Batin wong kok ngene. Nanti kayak duit ben mulai batin iku malah ngerame itu. Saking mangkelku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker ini. Nah, akhirnya nak ngelepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa srawani ngomong liyane. Tak semprit men agak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue bakul beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kalau cek eling terus. Gus, nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmu? Gak enak sungkan, Dur. Cek eling terus. Wes aku soleh biasa wae. Engko tetep power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Iku tak angen-angen disungkan. Iku ora iso lho kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan kan. Oh terus kowe guwadeng widadari ngalor gitu. Nak rawor aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ora pati saleh, alasan iku tok. Bahaya Gus. Bahaya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus, malah war nabi tambah sungkan meneh. Kurang ajar nasihat kok ngono. Ya tak gojol, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka aku. Ora usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip kancaku. Tak takoki cek ketoke gaya ngene cek. Ya rada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak to Mustofa aja swarga kok. Kan gak bebas ya. Ngono kan lah rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan ya. Apa overacting ndekne kepingine kan terus mandi di laut mblodor kan. Jebule ora gurune kan suka. Gak sawar kan ya. Gak sawar cuma sesekali sowan wis. 2 minggu pisan sowan ngono. Sediluk wae bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini liqaumi yaqilun. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah ku pangeran. Nah, mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu biha. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Ya apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a.
Saat terus au takuna laka jannatu min akhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang bener apa orang enggak bener? Orang enggak bener. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan nekdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan mengki setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita enggak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti, jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling yo nangis, bojomu yo sembe nangis sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina, nak disiksa mungkar nakir. Tapi nak kowe wong saleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus kumplot. Wah kan keren loh. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili ya kena, ora ya kena aman. Paham nggih? Ojo malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukume ya apik. Ana pitung dina tradisi Buddha, ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetep kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ora gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafatno kalimat cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1, sementing ora anti kalimat thayyibah. Mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok ndak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kan pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati enggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa. Enggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apakah lemah taibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. Apa? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak bedai, andai kan kamu jadi kiai. Kira rara-rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mas jawab, ki milih ndi? Di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, kowe ben dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus mergo ora ono sing didik sing tua. Nak di warna kadang sing cilik, sing tua kan suaya rabi bakas rabi, sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jadi istiad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal enggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok jadi niru ya. Gimana cerita ya? Cek pede nih. Enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu, dia jadi wali. Nah, aku kan mergo males pancen. Utawa moh rohimame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa.